Tuhan ada di sisimu, kuatkanlah hatimu. Dalam hidup ini, terkadang tantangan datang dari berbagai arah. Ketakutan dan keraguan melemahkan hati kita. Tapi hari ini, ada kabar baik bagimu. Kamu tidak berjalan sendiri. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Tuhan ada di sisimu. Tuhan berjanji dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika menghadapi percobaan, kita bisa berdiri teguh bukan karena kekuatan kita, namun karena kita tahu bahwa Tuhan adalah batu karang yang teguh, kota benteng, dan tempat perlindungan kita. Ketika iman kita kuat di dalam Tuhan, kita bisa teguh berdiri meskipun badai kehidupan menerpa. Dalam Mazmur 1 ayat 3, orang yang percaya pada Tuhan diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak peduli apapun keadaannya, kita bisa percaya penuh bahwa Tuhan tetap ada di sisi kita. Ingatlah kisah hidup Yusuf yang dijual sebagai budak oleh kakaknya dan mengalami berbagai pencobaan yang tidak adil. Iman Yusuf tidak tergoyahkan, dan dia tidak pernah berhenti percaya pada Tuhan. Ingatlah juga ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Kita bisa baca ini dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Ketika Petrus dan Yohanes berkata kepada orang ini untuk berjalan di dalam nama Yesus, seketika itu juga orang ini bangkit dan berjalan. Mujizat ini adalah bukti iman Petrus dan Yohanes, serta iman orang lumpuh itu. Ketika kita beriman dalam kuasa Tuhan, hal yang luar biasa terjadi. Kita tidak bisa berbicara tentang iman tanpa mengingat Abraham. Dia dikenal sebagai bapa orang percaya dan menerima janji Tuhan yang kelihatannya mustahil. Dalam Kejadian 17 ayat 4-5, Abraham menerima janji untuk menjadi bapa leluhur banyak bangsa. Meskipun keadaan terlihat mustahil, Abraham memilih untuk percaya pada Tuhan. Berdiri teguh di atas iman berarti yakin akan janji Tuhan dan percaya bahwa kuasanya mampu mengubahkan keadaan kita. Bagaimana cara kita membangun iman sehingga itu menjadi bagian dari hidup kita? Berdoa adalah jawabannya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, "Berdoalah senantiasa." Itu artinya berbicara kepada Tuhan setiap waktu, bukan hanya ketika kita menginginkan sesuatu atau sedang dalam kesulitan. Ceritakan kepada Tuhan tentang apa saja yang sedang kita alami. Filipi 4 ayat 6 memberitahu kita untuk tidak khawatir mengenai apapun, dan dalam segala hal berdoa dan mengajukan permintaan kita kepada Allah. Ketika kita datang pada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur, ada kekuatan dan damai sejahtera yang membangkitkan iman kita. Dalam perjalanan iman, kita perlu belajar mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman-Nya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita bertumbuh dalam iman, bahkan di dalam keadaan yang sulit, ketika kita takut dan cemas, firman Tuhan memberi kekuatan
untuk terus percaya bahwa Tuhan pegang kendali dan Dia merancangkan hal yang baik bagi hidup kita. Berjalan dalam iman berarti memilih untuk percaya pada Tuhan di setiap langkah kita. Berdoa dengan iman adalah seperti menggenggam tangan Tuhan dan percaya bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia berjanji dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu ada bersama kita, meskipun terkadang kita tidak bisa merasakannya. Membangun iman kepada Tuhan dapat mengubah hidup kita dan membawa kita masuk dalam hubungan yang lebih dekat dengannya. Ketika kita benar-benar percaya dan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, hidup kita akan dipenuhi kekuatan dan keberanian. Iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita, tapi juga percaya bahwa Dia akan menolong kita. Ingatlah Ibrani 11 ayat 6 yang berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena itu, marilah kita hidup di dalam iman setiap hari. Ingatlah, apapun yang terjadi, berdirilah teguh dalam imanmu, karena Tuhan tetap ada di sisimu. Saat ini, mari kita siapkan hati dan hampiri Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang layak menerima pujian, hormat, dan penyembahanku. Segala kuasa dan kemuliaan adalah milik-Mu selama-lamanya. Bapa, aku datang padamu hari ini dengan ucapan syukur. Engkau tahu dan melihat segala sesuatu, dan tidak ada yang tersembunyi bagimu. Aku bersyukur karena aku tahu Engkau selalu ada bersamaku. Tuhan, biarlah kiranya imanku bertumbuh di dalam kasih-Mu. Kuatkan hatiku untuk terus percaya pada janji-Mu, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan aku. Bahkan ketika menghadapi tantangan dan badai kehidupan, ingatkan aku bahwa Engkaulah yang meredakan badai dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, aku nyatakan bahwa imanku tidak akan goyah. Aku nyatakan bahwa hatiku tidak akan tergoncangkan. Aku nyatakan bahwa iman percayaku hanya ada di dalam-Mu, Tuhan. Aku tahu tantangan, kesulitan, dan pencobaan akan datang. Namun, aku berdiri teguh dalam imanku, karena aku tahu Engkau lebih besar dari semua yang akan aku hadapi. Aku mematahkan semua kuasa yang mencoba menggoyahkan imanku. Aku mematahkan setiap roh ketakutan dan keraguan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau penolong dan perlindunganku. Bahkan ketika aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak akan takut karena Engkau ada bersamaku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Di dalam setiap langkahku, aku berdoa biar Engkau yang berjalan di depanku dan di sampingku. Di dalam nama Yesus, aku nyatakan kemenangan atas setiap ketakutanku. Di dalam nama Yesus, aku nyatakan kemenangan atas setiap tantangan yang ada di hadapanku. Terima kasih Tuhan,
karena Engkau mendengar dan menjawab doaku. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup, aku berdoa. Amin. Jika kamu merasa diberkati dengan pesan ini, bagikan video ini kepada teman atau anggota keluarga. Klik like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi video yang akan memberkati hidupmu dan menguatkan imanmu di dalam Tuhan. Tuliskan permohonan doamu di kolom komen supaya kami bisa berdoa bagimu.